Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretanda Dharma Madura TV, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Tretanda Dharma Madura TV, hari ini saya berada di SDN Pademangu Barat 1. Sekaligus kita akan launching program 1 liter yang menjadi inovasi SDN Pademangu Barat 1. Salam Lensa Pendidikan. SDN Pademangu Barat 1. Yes! Berkarakter, sehat, dan asri. TV, hari ini tim Lensa Pendidikan akhirnya sampai di SDN Pademangu Barat 1, Kecamatan Pademangu. Luar biasa sekali, hari ini saya didampingi sama orang-orang yang hebat. Yang tentu yang di sebelah kanan saya, Tretanda Dharma Madura TV, ini adalah Bapak Kepala Sekolah sekaligus tuan rumah yang menyambut kedatangan kita semua ya. Bapak Abdul Muhed SPD MPD selaku Kepala Sekolah Pademangu Barat 1. Selamat pagi Pak Muhed. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhed. Berseri sekali Pak Muhed ini Tretanda Dharma Madura. Dan perlu saya juga kenalkan, ini merupakan stakeholder pendidikan di Kecamatan Pademangu. Sebelumnya di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Halidi MPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Benar begitu Pak Halidi? Ya, selamat pagi Pak Halidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretanda Dharma Madura TV disapa dong. Selamat pagi Tretanda Dharma Madura TV. Dan Tretanda Dharma Madura TV di sebelah saya ini yang luar biasa, tim stakeholder dari Pademangu ya, yang luar biasa mendampingi kita semuanya. Ada Bapak, saya perkenalkan, ada Bapak Joko Purnomo SPD, pengawas SD Kecamatan Pademangu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Bapak Abdul Razak SPD, Kasih Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendidikan. Selamat pagi Bapak Abdul Razak. Dan juga ada Bapak Haji Joko Isman MPD, pengawas SD Kecamatan Pademangu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tretanda Dharma Madura TV harus shoot secara jelas. Kita ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sahid MPD, pengawas Kecamatan Pademangu, yang sekaligus juga sebagai tokoh pendidikan Radar Madura dulu ya. Selamat pagi disapa dong Tretanda Dharma Madura. Mantap. Luar biasa sekali pagi ini. Kita tim Lensa Pendidikan Tretanda Dharma Madura TV ada di SDN Pademangu Barat 1, dan tuan rumah kita sudah menyambut dengan luar biasa. Pak Muhed, boleh dikenalkan dong bagaimana SDN Pademangu Barat 1 ini kondisinya pada Tretanda Dharma Madura TV. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Boleh dibuka maskernya Pak Muhed. Selamat pagi untuk Radar Madura TV dimanapun berada. Dan pertama saya ucapkan terima kasih untuk tim Radar Madura TV, Lensa Pendidikan, kemudian Bapak Kabid PTK yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Kasih,
kemudian Bapak Korwil bidang pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Pademau beserta para pengawas sekolah. Kompak yang sudah sekali. Kompak sekali, Mbak Sari. Pertama saya ucapkan selamat datang di SDN Pademau Barat 1, sekolah yang merupakan sekolah pinggiran nih Mbak Sari. Tapi insya Allah motto kami adalah Smart School for Smart Generation. Smart School for Smart Generation. Ada sekolah yang pintar untuk menghasilkan anak-anak yang pintar pula. Iya, amin ya rabbal alamin. Pak Muhed, SD Pademau Barat 1 ini berdiri sejak kapan sih? Sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa ya? Saya baru Mbak Sari. Oh, sejak tahun berapa Pak Muhed di sini? Saya berdinas di SD ini tahun 2020. 2020. Baru 2 tahun berjalan. Baru 2 tahun pas Covid ya? Pas Covid saya masuk Pademau, lama di luar. Iya. Siswanya berapa di sini Pak Muhed? Siswanya sekarang 250. Untuk 250. tahun pelajaran 2021-22. 250 siswa ya. Pak Muhed masuk ke sini di 2020 dalam kondisi Covid, dalam kondisi yang nyaris semua kepala sekolah, pemegang kebijakan tidak bisa melakukan apapun. Tapi apa yang Pak Muhed lakukan? Iya. Salah satu prinsip totalitas di sekolah kami tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Jadi pandemi Covid itu tidak menghalangi kita tetap berinovasi, tiada henti, berbagi untuk berkreasi dan meningkatkan prestasi belajar. Ya, dan hari ini bersamaan dengan tim Lensa Pendidikan datang ke SDN Pademau Barat 1 ada program launching Safari Ratu Literasi atau yang disebut program 1 liter. Keren sekali program 1 liter ini, inovasi yang dibuat Pak Muhed. Betul. Apa itu inovasinya, di bidang apa? Terima kasih untuk teman-teman bahkan dimanapun berada, karena ini kami hari ini adalah launching atau sosialisasi dan promosi program 1 liter. Insya Allah tidak ada ini Mbak Sari di Pamekasan atau di mana-mana gitu ya? Belum ya? Belum ada di Indonesia bahkan itu saya yakin. Keren sekali. Program 1 liter adalah program Safari Ratu Literasi. Safari Ratu itu SDN Pademau Barat 1. Walah, saya pikir Ratu itu Ratu gitu ya. Dan kebetulan Pademau Barat 1. Di sini dari 25 personel 20-nya ratu-ratu. Jadi 5 orang yang laki-laki. Jadi didominasi sama aduh, saya bangga dong jadi, sebagai perempuan. Ya, betul. Iya, makanya ratu ya jadi ratu ya. Jadi ini program 1 liter adalah program inovasi. Terobosan di 2021 dalam rangka mengembangkan budaya literasi sekolah yang salah satu tujuannya adalah mendekatkan anak didik kita ke sumber belajar langsung. Misalnya? Kita banyak program mulai awal, mulai dari Agustus sampai hari ini. Pertama kita membawa ke yang pastinya outdoor education, keluar sekolah. Pertama sudah kita di jadwal, kita bawa edukasi wisata ke dekat-dekat sekitar kita di lokal ya. Ke Pantai Cumiang, kemudian ke Pantai The Legend Pateleken, kemudian ke Edu Wisata Garam di Desa Punter. Terus kami di September ke Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Pamekasan. Kemudian di Oktobernya terakhir kemarin di Museum Mandilaras Pamekasan. Dan hari ini kita launchingnya mengundang semua stakeholder pendidikan, kemudian instansi mitra yang sudah bekerja sama dengan sekolah dari dunia industri dan dunia usaha, Pak Sandi. Kita lengkap hari ini insya Allah. Luar biasa sekali. Pak Muhed, inovasi ini dimulai sejak kapan? Dimulainya sebelum di launching hari ini? Kita sudah mulai dari 2020 di semester 2. Saya di sini 2020 Januari, saya di Juli sudah memulai berinovasi. Insya Allah. Jadi langsung tancap gas gitu ya? Karena saya bukan sekolah baru. Artinya saya
kepala sekolah lama di sekolah baru. Kepala sekolah lama di Iya, sekolah baru. sekolah Sebelumnya baru. di mana? Saya lama di Pakong selama 10 tahun di Wow, Kecamatan kemudian Pakong. dikirim ke sini Dikirim untuk ke memberikan Pademau. inovasi-inovasi Betul, di Pademau ya. Barat 1. Pak Muhed masuk ke sini, apa yang Pak Muhed lihat? Tantangan apa yang Pak Muhed lihat di sekolah ini selain kita berbicara inovasi? Iya, hampir sama. Tapi ada satu yang menarik, yang menantang saya. Iya, Ini sekolah adalah sekolah center, sekolah prestasi. Saya asli Pademau, Mbak Sari. Iya, nggih. Jadi mulai kecil saya tahu SDN Pademau Barat 1 adalah gudang prestasi Berarti di Pademau. sudah paham betul Sudah ya. paham. Jadi saya masuk adalah tantangan. Saya harus bisa mempertahankan prestasi sekolah ini dan bahkan meningkatkan. Ya. Alhamdulillah. Indonesia sudah mengenal SDN Pademau Barat 1 Mei 2020 karena salah satu siswa kami Iya. adalah pemenang lomba menulis surat buat Mas Buat Menteri Mas Pendidikan Menteri. Wow. dan Kebudayaan. Keren sekali, Keren sekali, ternyata, Ternyata pemenang lomba justru pemenang ada di lomba SDN ini. Pademau Barat. Iya. Pantas sekali literasi terus digerakkan di kita sini. gerakkan terus. Dan perlu Tretana dan Madura ketahui bahwa Pak Muhed ini merupakan salah satu tokoh pendidikan, the next tokoh pendidikan. Mudah-mudahan ya. Melanjutkan Iya, dari melanjutkan Pak generasinya Pak Haji Pak Sahid ya. Iya. Jadi Pak Muhed ini merupakan salah satu tokoh pendidikan di mudah-mudahan Madura Award Madura di Award. 2021. Semoga deh Amin, amin. nanti benar-benar terpilih menjadi tokoh Terpilih. pendidikan. Iya. Pak Muhed, kita bicara yang terakhir pertanyaan kita. Harapan untuk SDN Pademau Barat 1 tentunya ini dengan segudang prestasi, dengan segala inovasi. Ada nggak yang masih perlu Pak Muhed perbaiki untuk ke depan? Ya, pastinya pertama saya mohon izin ke Pak Kadis yang diwakili Pak Kabid dan mengucapkan terima kasih karena beberapa harapan, keinginan di sekolah kami sudah dipenuhi. Salah satunya dengan sekolah kami diberikan bantuan DAK fisik berupa perbaikan 4 ruang kelas, kemudian bantuan pembangunan ruang UKS, kemudian rehab untuk gedung perpustakaan. Jadi sarana dan prasarana Sarannya tidak usah sudah diragukan lagi. Kami Ya. sudah siap. Ya. Kemudian tinggal SDM. Harapan kami karena dari 25 personel itu separuhnya GTT. Jadi ini Pak ada Pak Kabid, Pak Kadis. Mudah-mudahan melalui beberapa program nanti ke depan segera diisi. Baik, Itu aja. baik Pak Muhed. Terima kasih Pak Muhed atas ulasan yang luar biasa. Ya. Baik, ulasan menarik sekali Tretan yang disampaikan oleh Pak Muhed tadi selaku Kepala Sekolah SDN Pademau Barat 1. Sekarang kita beralih pada Bapak Haji Halidi MPD sebagai Kabid Pendidikan dan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Begitu Pak Halidi, apa yang disampaikan oleh Pak Muhed tadi sudah sangat luar biasa sekali. Dan kita tahu bagaimana SDN Pademau Barat 1 ini terus berinovasi di bawah kepemimpinan Pak Muhed. Pak Halidi, mungkin Pak Halidi bisa sedikit menjabarkan trik rekodnya SDN Pademau Barat 1 sepanjang dari pengawasan Pak Halidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Lensa Mandiri. Lensa Pendidikan. Lensa Pendidikan ya. Yap. Selamat pagi. Berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Kepala Sekolah Pademau Barat 1. Kalau saya melihat track record dari awal ya, Yap. saya perhatikan yang sangat menonjol sekali. Selama ini yang kami tahu dari awal sejak kami mengenal bahwa SDN Pademau Barat 1 ini adalah SD Center. SD Center ya, di Kecamatan Pademau. Di Kecamatan Pademau. Nggih. Termasuk salah satu SD Center. Iya. Itu yang diharapkan dari SD ini bisa memberikan imbas Iya. kemajuan yang ada di sini. Di Kabupaten Pamekasan ya juga. Di sekitarnya, terutama Iya, di di wilayah sekitarnya. ini, terutama di wilayah Bugusnya ini. Iya. Jadi itu yang kami yang selama ini dipertahankan. Jadi tetap sebagai SD apa istilahnya SD Center lah. Iya. Gitu ya. Yang kedua betul yang dikemukakan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa di tahun 2020 kemarin ada salah satu siswa dari SDN itu merupakan sebagai peraih
itu lomba menulis untuk Mas Surat Menteri. untuk Mas Menteri. Surat untuk Mas Menteri itu luar biasa. Karena di situ SDN Padumau Barat menjadi dikenal Iya, menjadi yang awalnya tidak dikenal, hanya dikenal di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Kalau di Kabupaten Pamekasan mungkin tidak asing Iya, tidak asing. SDN Padumau Barat, tapi secara Tapi nasional kemudian Indonesia pada dan bahkan pada waktu itu diberi kesempatan sampai wawancara dengan Mas Menteri. Mas Menteri, betul. Itu kan sebuah luar biasa. Itu. Kemudian prestasi lain berkaitan dengan ini juga kami terima kasih kepada Pak Mohed ya. Saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan berkaitan dengan penyediaan sarpras di sini, penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan lain sarana belajar, terutama yang berkaitan dengan program literasi ya. Di mana saya perhatikan sekarang dilihat dari jumlah buku literasi sudah cukup memadai di sini. Sudah cukup Mungkin ini merupakan salah satu kerja keras dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk memenuhi kebutuhan membaca bagi siswa. Mungkin itu Ya, sementara. Pak Halidi, kalau kita bicara SDN Padumau Barat 1 sepanjang dari Pak Halidi yang terus mengikuti perkembangan SDN Padumau Barat 1, adakah catatan untuk SDN Padumau Barat 1 ini dan kedepannya seperti apa sih yang diinginkan? Kalau kita lihat inovasinya kan sudah luar biasa sekali. Begini, kalau saya melihat perkembangan sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan SD-SD lain pada umumnya. Hanya mungkin ada beberapa perbedaan di beberapa hal, misalnya berkaitan dengan inovasi. Berkaitan dengan program literasi, saya sekarang mau berbicara dengan program literasi. Sebetulnya program literasi secara nasional itu kan sudah lama ya. Iya betul. Hanya saya digaungkan perhatikan sudah cukup lama. Namun dilihat dari perkembangannya pasang surutnya, ini yang jadi masalah. Ini jadi persoalan. Makanya saya melihat program ini di awal tahun 2000 berapa itu sudah 2000 berapa sebelum ini sudah begitu mencuat dan macam-macam ya. Begitu banyak program ya, gerakan literasi dan segala. Gerakan literasi betul. Ada ada sudut baca dan segala macam dia. Tapi dalam perkembangannya itu buram. Kemudian hilang begitu. Nah, itu. Kemudian sekarang sejak kepemimpinan Pak Mohed ini kemudian muncul lagi. Digelorakan lagi berkaitan dengan program literasi terutama di SDN Padumau Barat 1 ini. Ini yang menjadi catatan kami. Sehingga tidak selalu terjadi pasang surut seperti ini. Saya berharap ke belakangnya, kami berharap Dinas Pendidikan berharap program literasi itu tidak hanya bersifat hangat-hangat musiman gitu ya. lah, tidak bersifat musiman, tapi ada program yang berkelanjutan. Saya tertarik sekali dengan inovasi ini, dengan inovasi yang dilakukan itu. Sebagai pemula gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan dari pemaparan ini, saya tidak melihat sekarang, maupun yang makin sekarang adalah program kelanjutan dari sekarang ini. Betul. Seperti apa program kelanjutannya? Oleh karena itu kami minta kepada SDN Padumau Barat 1, terutama yang dikomandoi oleh Pak Mohed ini, selanjutnya itu disusun program kelanjutan. Minimal 2 tahun, 5 tahun ke depan itu seperti apa? Nah, ini sekarang saya tidak perhatikan dari program pemaparan yang ada, yang telah kami baca, itu kami masih belum terlihat itu. Oleh karena itu, biar tidak bersifat pasang surut seperti itu yang namanya inovasi itu kan minimal ada minimal ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama masalah kebaruan itu mungkin sudah terpenuhi ya, baru yang sebelumnya. Kemudian berkelanjutan ini. Berkelanjutan. Ini yang saya jadi catatan betul ya, harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Jadi percuma ada inovasi, kemudian ditinggal sebenarnya. Ini menjadi makanya kalau ini menjadi budaya di sini, program ini memang sudah dianjurkan. Insya Allah siapapun kepala sekolahnya ini akan berkelanjutan, akan melanjutkan terus. Ini mungkin itu yang bisa kami harapkan. Dan nantinya dari inovasi yang sudah dilakukan dari SDN Padumau Barat 1 diharapkan nanti bisa mencetak siswa-siswa berprestasi, begitu ya. Begitu ya Pak Haldi, menarik sekali ini. Bagaimana stakeholder pendidikan ini melihatnya? Apakah bisa SDN Padumau Barat 1 ini mencetak siswa-siswa berprestasi? Bisa ya? Bisa. Suaranya dong, Sari pengen tahu. Bisa. Yakin bisa Pak? Bisa. Yakin bisa. Baik, ternyata ada Madura TV.
Sekian dulu lensa pendidikan di SDN Pademau Barat 1. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad dan Pak Halidi akan membuka wawasan kita bahwa inilah potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dan akan menjadi potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang lebih baik lagi, menjadikan Pamekasan Raja Bajra terpercuka. Masya Allah. Baik, Tanda dan Madura TV, saya Sari Purati undur diri. Sampai ketemu lagi di program Lensa Pendidikan sekolah-sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.